Derman Voice, suara sang guru. Saudara pembelajar, apa kabar? Semoga Anda senantiasa sehat, walafiat, dan terus bersemangat untuk senantiasa belajar melalui program multimedia interaktif ini. Saudara pembelajar, dalam proses hidup dan kehidupan selalu terjadi kondisi yang berpasang-pasangan. Antara lain, ada awal, ada akhir, ada siang, ada malam, ada pembukaan, ada penutupan. Nah, contoh yang saya kemukakan tadi tentu sebagian kecil saja dari sekian banyak keadaan yang berpasangan yang terjadi dalam proses kehidupan. Nah, begitu halnya di dalam proses pembelajaran, kita senantiasa ketika ada pembukaan tentu ada penutupan. Coba kalau kita renungi bahwa ketika guru-guru dulu kita mengajar, ketika membuka terus menyajikan materi, terakhirnya ditutup dengan kegiatan penutupan. Nah, intinya adalah menutup pembelajaran adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dari satu unit atau program pembelajaran. Untuk itu, para pembelajar bahwa diharapkan setelah melalui kegiatan inti pembelajaran, guru juga harus memiliki keterampilan di dalam menutup pembelajaran. Mengapa alasan ini perlu dikemukakan? Karena agar siswa memperoleh gambaran yang lengkap tentang materi yang telah dipelajari. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar tentang komponen-komponen menutup pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah komponen meninjau kembali. Pada akhir pembelajaran, hendaknya kita meninjau kembali tingkat penguasaan siswa terhadap apa yang telah dipelajarinya. Saudara mahasiswa, saudara pembelajar, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk meninjau kembali. Yang pertama adalah merangkum inti pelajaran. Karena pada dasarnya dapat dilakukan selama proses pembelajaran. Ketika siswa kita selesai mempelajari suatu topik, guru dapat meminta siswa untuk membuat rangkuman. Membuat rangkuman ini dapat dilakukan oleh guru bersama siswa atau oleh siswa dengan bimbingan para gurunya. Yang kedua adalah membuat ringkasan. Cara lain untuk memantapkan pemahaman siswa dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, terutama bagi siswa yang tidak mempunyai sumber atau tidak mempunyai buku, siswa yang lambat. Dengan membuat ringkasan, siswa-siswa ini dapat mempelajari kembali ringkasannya sebagaimana dalam membuat rangkuman. Dalam membuat ringkasan dapat dilakukan oleh guru bersama siswanya atau pula oleh siswa secara individual yang juga dibuat oleh secara kelompok. Untuk itu, sobat pembelajar, bagi Anda semua sangatlah penting untuk dilakukan. Guru harus menyediakan waktu sekitar 2-5 menit untuk membuat kesimpulan terkait dengan apa yang sudah dipelajari oleh siswa selama proses pembelajaran. Ini kita sebagai seorang guru dalam mengajar betul-betul harus membuat skenario yang tepat. Yang kedua adalah selama proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu juga mencatat note taking, note making. Sehingga dengan cara seperti itu ketika dia membuat kesimpulan, melibatkan siswa bahkan dapat dilakukan oleh siswa secara lisan. Dan akan lebih efektif manakala dilakukan secara tertulis. Karena hal ini akan membantu daya ingat siswa-siswa kita. Tahapan berikutnya selain meninjau kembali juga melakukan evaluasi. Sebagai salah satu upaya untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menunjukkan adanya perubahan,
baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikapnya barangkali. Hasil evaluasi ini dapat pula digunakan sebagai umpan balik untuk mengetahui efektivitas tidaknya proses pembelajaran dan sekaligus untuk mengetahui keberhasilan siswa kita. Nah, untuk mengevaluasi ada beberapa cara-cara yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah tanya jawab secara lisan. Misalnya, setelah siswa mempelajari suatu topik tertentu, maka guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang menuntut siswa untuk memberikan jawaban. Yang kedua, cara yang kedua bisa melakukan mendemonstrasikan keterampilan. Misalnya, setelah siswa membuat puisi, guru bisa meminta siswa untuk membacakan puisinya di depan teman-temannya. Atau kalau mengerjakan matematika, mengerjakan soal-soal ekonomi, akuntansi, maka dia mendemonstrasikan terhadap apa yang telah dia kuasainya. Yang ketiga, cara yang kita bisa lakukan dalam mengevaluasi adalah menerapkan ide-ide baru pada situasi lain. Misalnya, setelah siswa membaca sebuah topik atau konsep tertentu, kemudian mereka diminta untuk menceritakan kembali apa yang telah dibaca dengan kata-kata sendiri. Terakhir adalah pemahaman terhadap apa yang sudah dipelajari oleh siswa kita. Itu cara kita untuk mengevaluasi. Nah, sobat pembelajar dimanapun Anda berada, untuk kepentingan berlatih, pada tools instrumen terdapat pedoman observasi keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Jika hasil pengamatan Anda skornya belum mencapai skor yang ideal, maka sebaiknya Anda berlatih kembali. Perhatikan komponen mana yang mendapat skala yang paling kecil, itulah yang harus menjadi fokus berlatih dan berlatih. Untuk itu, saudara pembelajar, tetaplah bersama kami. Anda berlatih dan Anda menjadi calon-calon guru yang hebat.